Halo semuanya, aku Ikram Saputra dan terima kasih sudah datang di video ini. Di video kali ini aku ingin jelasin bagaimana bisa kok aku tuh kuliah di Malaysia atau UKM, University Kebangsaan Malaysia. Karena setelah aku buat video kayak comparison antara kuliah di Indonesia dengan Malaysia yang seperti kalian sudah tahu sebelumnya, itu ada beberapa yang komen kayak, ceritain dong bang, bagaimana kok bisa kuliah di Malaysia. Terus juga di Instagram, kayak kakak tingkat tuh masih bingung gitu, nggak tahu kok bisa Ikram tuh ke Malaysia. Exchange dek, atau penelitian dek. Terus juga kawan teman-teman jauh tuh juga nggak tahu. Terus juga yang lucunya lagi, ada beberapa mahasiswa atau mungkin siswa-siswa SMA gitu yang masih SMP juga nanyain, bang, kalau mau kuliah di UKM tuh UKT psikologi berapa ya? Terus UKT di jurusan teknik mesin berapa ya? Dan aku ketika dikasih pertanyaan itu, bukannya aku tidak ingin cari tahu dan bagaimana, dan aku berusaha ingin cari tahu berapa UKT-nya, tapi susah gitu kan. Jadi aku ada nanya-nanya beberapa temen yang memang dari PPI Malaysia di bagian UKM. Banyak orang di luar sana yang ngira kalau aku tuh kuliah full time gitu dari kayak semester 1 ke semester akhir gitu di UKM. Padahal enggak gitu, karena aku di sana cuma exchange selama 1 semester, which is dari September 2019 until January 2020, dan itu cuma 1 semester doang guys. Jadi aku ingin ceritain bagaimana bisa kok aku bisa pertukaran pelajar ke luar negeri ke Malaysia itu. So, program Student Exchange ini itu dipelopori atau disponsori oleh Asian International Mobility for Students atau AIMS. Aku akan jelasin AIMS secara rinci. Nah, jadi AIMS itu sebelumnya adalah MIT, yaitu Malaysia, Indonesia, Thailand. Jadi itu kayak program yang mereka memberikan beasiswa untuk para pelajar, dan MIT atau AIMS ini sudah ada partner-partner negaranya gitu, yaitu pada saat itu masih MIT, masih Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Namun seiring perkembangannya zaman, akhirnya berubahlah namanya menjadi AIMS, dan itu kan Asian tuh, jadi berkembanglah ke Brunei, ke Filipina, dan nambah juga lagi Jepang. Nah, timbul nih pertanyaan, kan Jepang tuh kan nggak termasuk ke dalam Asian, kenapa dia bisa masuk ke jadi partnership ke si AIMS ini? Kalau itu sih aku nggak tahu alasannya, mungkin karena Jepang tertarik dengan program ini dan ikut bergabung. Itulah sekarang namanya AIMS dengan partner-partner negara yang telah aku sebutkan tadi. Nah, jadi awal mulanya itu adalah aku dapat info dari grup Line, chat grup di Line, dan itu tuh dari salah satu teman sekelasku juga yang kasih info bahwa ada penerimaan untuk melakukan program student exchange gitu ke negara-negara di AIMS. Dan aku ketika ngelihat info itu, aku langsung kayak, hah? Dan aku ngelihat syarat-syaratnya itu kayak, wah ini kayaknya ada kesempatan nih, ada peluang untuk bisa ke luar negeri. Karena aku tuh dulu cita-citanya pengen banget untuk pertukaran pelajar ke luar negeri gitu guys, kayak belajar hal-hal baru gitu kan, pengen tahu negara luar itu gimana sistem belajarnya, terus di negara luar itu bagaimana sih culture mereka, budaya mereka, cara mereka berpikir dan bertindak itu apakah sama dengan kita yang ada di Indonesia ini. So, aku tuh kayak penasaran banget bagaimana, dan itulah alasan mengapa aku pengen banget untuk pertukaran pelajar. Jadi ketika aku dapat info itu di grup chat Line, aku langsung kontak itu. Dan ternyata itu adalah dosenku, dan langsung dosen itu bilang, oh Ikram mau ikut ya? Kalau misalnya mau ikut, ibu langsung bisa masukin Ikram ke dalam grup WhatsApp yang isinya yang kandidat-kandidat yang ingin ikut gitu. Dan setelah itu aku dimasukkan, dan di dalam grup WhatsApp itu ternyata sudah ada finalis-finalis atau peserta yang ingin ikut mendapatkan beasiswa tersebut. Dan di situ sudah dikasih info kalau syaratnya ini adalah gini guys, bukan gini guys, maksudnya gini nak, ini syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, AIMS ini dari tahun berapa ya? Mungkin dari 2016 sampai 2018 itu tuh di Unsri, di Sriwijaya University, itu tuh cuman yang dapat beasiswa tuh cuman dari fakultas MIPA dan fakultas pertanian gitu. Nah, sebelumnya tuh belum ada fakultas teknik. Jadi di tahun 2019 itu
itu adalah tahun pertama AIMS membuka lowongan untuk Sriwijaya University untuk mahasiswa Fakultas Teknik. Jadi di situ ada kesempatan untuk Fakultas Teknik, ada teknik sipil, mesin, tambang, kimia, teknik arsitektur, nah pokoknya semua teknik itu. Dan yang shocknya lagi aku dengar, kuota untuk penerimaan beasiswa di Fakultas Teknik, seteknik itu cuma 1 orang kuotanya guys. Sedangkan di MIPA, di Fakultas Pertanian, itu mereka punya kuota kayak 12 orang, kayak 10 orang gitu. Karena ini baru first time mereka buka jalur untuk Fakultas Teknik, jadi mereka cuma buka 1 orang aja kuotanya. Jadi proses seleksinya itu kalau nggak salah seleksi berkas dulu, syaratnya apakah sudah terpenuhi. Karena syaratnya itu kalau nggak salah seingat aku ya, IPK-nya harus 3,3 atau 3,25 gitu di atas itu. Terus juga TOEFL-nya harus 400 berapa ya? 450 atau 500 aku lupa. Terus juga syaratnya itu harus punya bukti sertifikat TOEFL-nya dan juga harus sehat jasmani dan rohani serta punya paspor yang aktif kayak gitu kan. Setelah ikut itu ternyata lolos. Ada beberapa orang yang sudah ngundurin diri di situ karena merasa bahwa TOEFL-nya nggak cukup kan. Sebenarnya kebanyakan orang yang nggak lolos itu di TOEFL-nya sih guys, kayak TOEFL-nya masih kurang, jadi mereka milih untuk mundur. Itu baru seleksi berkas sih. Nah setelah itu ternyata aku gitu yang dapat. Nah karena tadi kan aku sudah ceritain bahwa Fakultas Teknik ini adalah tahun pertama mereka harus mengirimkan perwakilannya untuk pertukaran pelajar. Dan peminatnya itu masih sedikit dan takut. Dan juga orang-orang atau kandidat-kandidat yang ngikutin itu tuh rata-rata kebanyakan dari angkatan 2017 yang di atas aku gitu. Salah, yang di bawah aku. Jadi aku kan tua nih 2016. Jadi di bawahku tuh adik tingkatnya yang 2017. Jadi I am the only one yang dari tahun 2016. Dan aku baru sadar kenapa angkatan 2016 itu nggak ada yang mau daftar, karena kesempatan ini terlalu beresiko untuk angkatan tua. Karena pelaksanaan pertukaran pelajarnya itu di semester ganjil, which is di semester 7. Sedangkan kalau angkatan 2017 kan di semester 5 mereka akan melaksanakan hal itu. Kalau misalnya kita di pertukaran pelajar di semester 7, misalnya ada resiko di mana kita susah untuk mentransfer kredit atau mentransfer mata kuliah yang ada di sana dengan di Unsri, itu kita bisa kemungkinan buruknya itu ngulang semester depan gitu. Jadi kita bisa ngulang di semester 9. Dan itu sangat beresiko karena emang mau gitu nambah semester, emang mau nambah UKT, terus nambah waktu makin lama lulus gitu. Terus di semester 8 itu mungkin nanti sudah banyak teman-teman kita yang sudah lulus, kawan-kawan kerabat kita yang di Unsri, terus kita kayak sendiri gitu. Terus juga aku juga mikir kalau misalnya ngulang pelajaran berarti nanti gabung dengan kelas adik tingkat kayak gitu. Karena aku lulus di seleksi berkas yang pertama tuh cuman aku seorang yang lulus, jadi kayak aku nggak perlu lagi ikut seleksi kedua kayak wawancara dan lain sebagainya. Sedangkan jurusan Fakultas MIPA, Fakultas Pertanian tuh mereka ada banyak seleksinya kayak seleksi pertama tadi, terus seleksi wawancara dan lain sebagainya untuk menentukan kamu ini dapat beasiswa parsial atau beasiswa full kayak gitu. Jadi udah dapat nih Fakultas Teknik adalah aku gitu. Dan aku tuh automatically dapat beasiswa yang full gitu karena cuma 1 orang kan kuotanya. Akhirnya aku ngikutin lah program itu, prosedur seleksi selanjutnya yaitu aku memilih tujuan universitinya mau kemana gitu. So pastinya kita milih yang paling atas kan. Jadi aku pilihlah negara Jepang, dimana aku pengen banget ke Jepang pada saat itu biar tahu gimana culture-nya di Jepang tuh gimana. Ada satu universitas yang accept aku untuk ikut ke university itu kan, yaitu adalah Ibaraki University. Nah, tapi sayangnya guys, di Ibaraki University itu nawarin aku nanti belajar di sana itu pelajaran pertanian. Kayak kamu keterima di Ibaraki University, kami mengaccept kamu gitu kan. Tapi kamu harus di sini kamu nanti belajarnya agriculture. Kita tidak membuka teknik sipil. Jadi aku mikir, aduh kalau misalnya aku belajar agriculture di sana, gimana nanti aku mau transfer kredit di sini? Aduh bingung banget, sumpah itu bingung banget. Jadi akhirnya aku terpaksa lah menolak
penerimaan dari Ibaraki University tadi itu kayak langsung mereka balas how poor gitu kan, how poor you reject this application, this agreement gitu kan. Aku langsung, duh gimana gitu kan, padahal aku pengen banget ke Jepang, tapi masa harus belajar agriculture terus yang jauh banget dengan teknik sipil, dan aku kayak nanti gimana gitu kan, pokoknya susah lah, itu bingung banget. Nah terus pada saat itu aku tertarik negara mana lagi yang harus aku tuju, apa di situ udah ada opsi lain kayak atau ke Thailand ya, aku nyoba ke Thailand. Nah rupanya ke Thailand itu orang tua aku nggak setuju karena di Thailand itu nanti susah mau cari makan, susah juga ngomongnya kan, kayak kapun kap, sorry kap gitu kan. Sebenarnya itu challenge buatku sih, harusnya aku bisa menangani itu, tapi orang tua aku tidak setuju, jadi aku ngikutin aja gitu. Nah jadi the only optionnya ke Malaysia lah, kemana lagi ya kan. Jadi aku mikir ke Malaysia. Nah dari Malaysia itu ada lagi dilemanya, yaitu mikir mau ke UTM atau ke UKM. Karena di universitas ini yang ada penawaran untuk teknik sipil. Nah jadi aku mikir kalau ke UTM itu dekat Johor kan, karena dekat banget dengan my hometown di Batam. Sedangkan kalau misalnya di Johor aja aku mikir gak bisa explore ke Kuala Lumpur dan sebagainya kan, karena ya jauh gitu, harus naik bus dulu. Nah jadi aku mikir kalau UKM ini nomor 2 terbaik di Malaysia, dan UKM ini dekat banget dengan KL gitu, cuman beberapa menit aja gitu, jadi bisa explore KL, bisa explore makanan-makanan gitu, street food dan lain-lain sebagainya lah gitu. Intinya aku pengen coba deh ke UKM gitu. Setelah aku kirim proposalnya ke UKM, akhirnya aku di-accept. Akhirnya aku sudah megang letter of acceptance, kayak offer letter gitu dari UKM kalau aku tuh sudah keterima menjadi bagian dari UKM gitu, menjadi international students di sana gitu. Alhamdulillah. Setelah itu proses, akhirnya aku proses pembuatan visa. Visanya tuh aku buat di Pekanbaru guys, jadi aku pergi ke Pekanbaru buat visa. Terus juga ngurus pencairan dana dari AIMS-nya, dan akhirnya cair sebelum aku berangkat gitu kan. Jadi kan kayak bisa lancar gitu proses pembayaran visa dan lain-lain sebagainya, tiket pesawat dan lain-lain sebagainya. Setelah aku di Malaysia, aku pertukaran pelajar di sana, dan setelah Januari tiba dan aku balik lagi ke Indonesia, aku balik lagi ke Palembang di University of Sriwijaya, mikir aduh aku langsung cepat-cepat ngurus TA nih, karena udah semester 8 kan, karena posisi itu udah semester 8. Dan akhirnya aku cepat-cepat ngurus TA, dan selagi aku ngurus TA dan nge-lab itu, aku juga langsung ngurus transfer kreditnya guys, transfer mata kuliahnya, langsung aku cepat-cepat ngurusin. Aku follow up terus dari atasannya, karena ngurusnya ribet banget guys, kita harus buat surat dulu, suratnya harus ke jurusan dulu, jurusan harus ke dekan, terus nanti proses nilainya berminggu-minggu dan lama. Dan alhamdulillah dibantu juga, terutama dibantu oleh Pak Ketua jurusannya juga, jurusan teknik sipil, terima kasih banget pada saat itu. Sama dosen pembimbing juga aku terima kasih banget. Nah guys, jadi itulah kenapa aku bisa student exchange di Malaysia, bagaimana aku bisa dapat beasiswa, dan itulah tadi cerita yang sudah aku ceritain. Mungkin menurut aku sudah runtut dan sudah panjang lebar. Nah bagi kalian yang mungkin pengen dengar cerita lebih detail, mungkin kalian bisa dengerin aja langsung podcastku, yaitu Yuk Ngomong di Spotify atau di Apple Podcast. Kalian bisa cari, tulis aja Ikram Saputra, atau kalian bisa langsung klik link di bawah. Thank you so much for watching this video. I hope you guys like it. Don't forget to hit the likes button in here and comment anything you like, dan share this video to your friends, your family, or anyone. Dan jangan lupa subscribe guys. Thank you so much. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.